Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya, tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Seperti biasa, di setiap perjumpaan saya bakal selalu kasih kalian semua informasi menarik mengenai dunia sains dan juga astronomi. Dan kali ini, saya akan membahas mengenai wahana antariksa Voyager. Kayaknya udah lama banget ya, kita nggak ngebahas tentang wahana antariksa yang telah mengukir sejarah sebagai objek buatan manusia terjauh yang saat ini tengah menjelajahi luar angkasa. Buat pengikut setia Nasi Angkasa, pastinya kalian semua udah ngikutin kan seluruh episode pembahasan Voyager di channel ini. Nah, buat yang baru mampir, langsung aja kalian klik link playlist yang ada di deskripsi agar kalian semua paham. Lalu ada apa sih pada pembahasan Voyager kali ini? Oke, seperti biasa, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan jangan lupa ya, untuk ikuti juga sosial media kami agar kalian semua menjadi yang ter-up to date mengenai informasi astronomi. Mungkin saat ini, bagi para penggemar astronomi, khususnya di Indonesia, sedang tertuju fokus pada planet Mars dan beberapa misi terbaru dari berbagai lembaga antariksa dunia. Mars memang sedang lagi diperbincangkan nih, karena pada tahun ini ada beberapa misi baru yang mendarat di sana. Misi itu seperti pendaratan rover Perseverance milik NASA, pendaratan rover Zhurong milik Cina, dan sampainya orbiter milik Uni Emirat Arab bernama Hope yang saat ini sudah sampai dan mengorbit di Mars. Kemudian, ditambah lagi dengan beberapa peluncuran baru seperti Virgin Galactic, Blue Origin, SpaceX, dan lain sebagainya. Nah, hal itu mungkin terdengar sangat menakjubkan. Tapi sebenarnya, jauh sebelum misi-misi terbaru tadi, ada yang jauh lebih menakjubkan lagi. Yaitu mengenai peluncuran dua wahana penjelajah kembar Voyager yang saat ini menjadi objek buatan manusia terjauh dari bumi. Sejak diluncurkannya pada tahun 1977 silam atau 44 tahun yang lalu, saat ini masing-masing wahana Voyager sudah sangat-sangat jauh dari bumi. Kalau kita pantau saat ini, di situs Voyager resmi milik NASA, Voyager 1 sudah berjalan sekitar 23 miliar kilometer dari bumi. Sedangkan untuk Voyager 2 sudah berjalan sekitar 19,1 miliar kilometer jauhnya dari bumi. Nah, disinilah kalian dapat memantau perkembangan kedua wahana antariksa ini. Di sini, kalian bisa melihat jarak yang sudah ditempuh, bahkan kecepatan dari kedua wahana yang saat ini tengah meluncur di luar angkasa. Di sini juga, kalian dapat melihat seluruh instrumen dari Voyager. Kalian bisa lihat sendiri kan, kalau sudah banyak instrumen dari wahana Voyager yang telah dinonaktifkan. Hal itu dilakukan adalah untuk menghemat daya milik Voyager. Beberapa instrumen saat ini yang masih aktif adalah yang diperlukan para astronom untuk meneliti wilayah terluar dari tata surya kita yang saat ini memang masih hanya dapat dilakukan oleh Voyager saja. Kemudian di sini, menariknya Anda juga bisa melihat dan memantau posisi Voyager saat ini melalui peta 3D yang sudah disediakan oleh NASA. Ya, walaupun tidak 100% akurat, tapi setidaknya dapat memberikan kita gambaran mengenai di manakah posisi Voyager saat ini. Di sini Anda semua dapat melihat lintasan pesawat ruang angkasa Voyager yang sebenarnya. Apa yang ditampilkan di sini akan diperbarui setiap 5 menit. Kemudian jarak dan kecepatan juga akan diperbarui secara real time. So, di sini, kita bisa melihat Voyager yang terus menjauh dari tata surya kita. Selain itu, kita juga bisa melihat wahana antariksa lainnya seperti Pioneer yang sudah nonaktif dan melihat juga wahana antariksa New Horizon yang saat ini melanjutkan perjalanannya untuk mencari objek baru setelah berhasil meneliti asteroid Ultimatul. Lewat sini saja, kita semua sudah bisa membayangkan ya betapa jauhnya wahana Voyager berkelana saat ini. Oke, buat yang mungkin belum tahu, sebenarnya kedua wahana antariksa Voyager ini
dipersiapkan untuk meneliti seluruh planet gas yang ada di tata surya kita. Namun, setelah semua misi sudah selesai dijalankan, para ilmuwan dan tim misi melanjutkan misi kedua wahana antariksa Voyager untuk terus pergi berkelana lebih jauh lagi. Salah satu misi Voyager ketika meninggalkan bumi adalah mencari ujung dari tata surya kita. Wahana Voyager bertugas untuk menemukan daerah perbatasan yang disebut sebagai heliopause atau perbatasan di mana angin matahari terlalu lemah untuk menahan medium antar bintang. Nah, berkat wahana Voyager, sebelumnya para ilmuwan bumi yang awalnya tidak yakin mengenai keberadaan heliopause akhirnya bisa tahu kalau heliopause itu ada dan berjarak sekitar 120 astronomical unit dari matahari. Hal itu dapat terungkap setelah Voyager 1 berhasil melintasi heliopause pada bulan Agustus tahun 2012 silam. Kemudian, selama perjalanannya mengarungi luar angkasa, wilayah yang dilintasi oleh kedua wahana Voyager ini sebagian besar adalah ruang kosong dan sunyi. Kedua wahana itu pun juga berhasil mengumpulkan berbagai informasi di luar angkasa. Nah, setiap beberapa tahun, wahana Voyager 1 ini berhasil mencatat lebih banyak data tentang plasma, debu, dan menemukan sesuatu seperti misalnya pada tahun 2012 dan 2014 silam saat merasakan adanya guncangan misterius. Menurut para ilmuwan, apa yang ditemukan oleh Voyager 1 adalah lonjakan magnet yang disertai dengan ledakan elektron energik yang menyebabkan medan listrik berosilasi dengan sangat kuat. Nah, guncangan itu adalah efek terjauh dari matahari yang meluncur keluar melewati heliopause. Kemudian yang terbaru adalah apa yang ditemui Voyager 1 pada tahun 2020 kemarin yang merupakan lompatan lain dalam kekuatan medan magnet tetapi tanpa osilasi listrik yang kuat. Namun para ilmuwan berpikir kalau penemuan itu tadi adalah tekanan dan gangguan yang jauh lebih halus bergerak ke medium antar bintang seperti yang sama dialami pada tahun 2017 silam. Jadi dengan berbagai penemuan itu tadi, menandakan sekaligus menunjukkan bahwa wahana Voyager ini masih mampu mengejutkan para ilmuwan dengan informasi yang didapatkannya meski berada lebih dari 20 miliar kilometer jauhnya dari bumi. Hal itu menunjukkan pula jika matahari masih memiliki pengaruh besar jauh di luar heliopause karena wahana Voyager masih dapat merasakan suara matahari. Namun sayangnya, misi kedua wahana Voyager untuk mengarungi luar angkasa tak lama lagi akan segera berakhir. Plutonium radioisotop yang menggerakkan generator kedua wahana ini tak dapat lagi lebih lama untuk memberikan tenaga pada perjalanan kedua wahana Voyager. Akibatnya tentu saja, kedua wahana akan mulai kehilangan tenaganya yang menjadikan para ilmuwan harus segera membuat pilihan bagian mana dari wahana yang harus dipertahankan agar tetap masih dapat berfungsi. Saat ini, para ilmuwan hanya dapat berharap agar bisa memperpanjang umur dari kedua wahana antariksa ini hingga tahun 2027 mendatang, yang bertepatan dengan 50 tahun peluncurannya. Sayang banget ya, tak lama lagi, kedua wahana yang bersejarah ini akan segera mati dan melayang sendirian di luasnya alam semesta ini. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan wawasan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa, kedepannya juga masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik mengenai dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.